Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi karunia kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu dalam pengajian Kamis malam Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa meneladani akhlak beliau sampai dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ridwan Wicaksono. Maka dari itu langsung saja kita mulai pengajian Kamis malam Jumat kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk surat pendeknya yaitu surat At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Takasur, surat ke-102, surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat.
bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Langsung saja kepada Ustadz Ridwan Wicaksono. Waktu dan tempat kami sediakan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa kembali, silaturahim, bertatap muka, bermuwajahah dalam pengajian yang insyaallah terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar untuk talabul ilm. Semoga dengan ilmu yang kita miliki kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Tidak terasa 3,5 tahun terakhir kali saya mengisi yang lalu, ternyata ngimamin di masjid ini masih terasa singunan. Kalau bahasa Jepangnya kowai, takut deg-degan, doki-doki surut. Karena apa? Di atas ngelihat bawah rasanya ngeri. Tapi alhamdulillah dengan terbiasa tambah keringat, insya Allah groginya berkurang. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Di atas nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tentu kita senantiasa ingin thalabul ilmi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan setiap waktu kita. Sudah disinggung tadi ketika membaca surat At-Takatsur, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kata para ulama tafsir, al-yaqin itu adalah suatu kematian yang nyata, yang akan kita saksikan pada hari itu, di mana kita sudah tidak bisa mengelak lagi, Bapak Ibu. Bayangkan, ketika kerongkongan itu sudah ngorok, seperti itu, atau dengan kematian lain, yang tiba-tiba saja nyawa itu dicabut, maka tidak ada lagi pintu taubat. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa evaluasi diri. Apakah kita ini sudah layak untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Apakah kita sempat, Bapak Ibu, mengucapkan Allahu Akbar di akhir hayat kita? Saya pun derdek ketika
Selantiasa mengevaluasi diri saya, apakah memang betul kita layak mengucapkan kalimat thayyibah itu. Panjenengan semua bisa cek dokter-dokter di PKO sana, ternyata juga tidak banyak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita hidup, dan dengan kalimat itu pula kita meninggal, Bapak Ibu. Tidak terasa 3,5 tahun ya. Banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah meninggal karena COVID. Ya, Pak D, Bude, Simbah gitu ya. Bahkan saudara kami yang tiba-tiba meninggal dengan kecelakaan di jalan raya, sangat mendadak sekali. Rekan kami Mu'alaf Center Yogyakarta, Mu'alaf Center Indonesia, mungkin beberapa tahu Koh Stephen Indrawibowo, juga sangat mendadak sekali meninggalnya. Sehingga rasa itu muncul, kapan giliran kita? Maka oleh itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dengar kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah, kita sedang diingatkan oleh Allah. Kita ini akan kembali kepada Allah. Semua harta, anak keturunan, kenikmatan akan kita tinggalkan. Wallahi akan kita tinggalkan. Maka kullun nafsin dha'iqatul maut itu menjadi salah satu yang harus kita ingat-ingat. Imam Syafi'i mengatakan, sebaik-baik nasihat adalah kematian, Bapak Ibu. Panjenengan yang sudah tua diberikan umur bonus oleh Allah untuk ngaji. Alhamdulillah. Banyak rekan-rekan saya masih muda, bahkan adik kelas saya sudah meninggal karena COVID kemarin. Karena mendapatkan musibah. Dan tentu ini menjadi salah satu peringatan kita. Gimana caranya kita mendapatkan pintu surga yang mana Allah juga sudah memberi jaminan kepada kita. Maka saya ingat Bapak Ibu, ada satu hadis ya dari Rasulullah SAW. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesainya salat, apa kata Rasulullah? Maktubatin lam yamna'hu. Telah tercatat baginya, tidak akan yang ada yang menghalangi dia min dukhulil jannah, untuk memasuki pintu surga, illa ayyamut, kecuali adalah kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan semua, kita semua selesai sholat, ayo kita sama-sama meluangkan waktu 1 menit, 2 menit, meskipun kesusu Bapak Ibu, terburu-buru, lafalkanlah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hafal nggih Bapak Ibu? Insyaallah. Artinya hafal mboten Bapak Ibu? Pelan-pelan insyaallah nggih. Allah itu yang tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak tidur dan selalu mencatat semua amal kita. Allah itu tempat kita bergantung. Maka layaklah Rasulullah SAW memberikan garansi kalau orang setelah sholat membaca ayat kursi, ya, dibukakan pintu surga baginya. Gampang ya Bapak Ibu, membaca ayat kursi setelah sholat. Kalau panjenengan, mohon maaf, nanti kita semua kematian tidak terduga. Setelah sholat duhur, dilalah jam 1, jam 2, kok rasanya sesek. Nah, kita ingat, sudahkah kita baca ayat kursi? Karena apa? Rasulullah mengatakan,
bahwa ini adalah salah satu kunci masuk surga atau yang disebut miftahul jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menelisik kisah-kisah para sahabat, apa saja miftahul jannah itu? Banyak sekali Bapak Ibu. Kami uraikan dalam ilmu yang pernah kami pelajari. Dari sahabat Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Satu kunci surga. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk surga. Yang kedua, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Miftahul jannati shalah wa miftahus salatil wudu." Bapak Ibu Allah, kunci surga adalah salat. Dan kunci dari salat adalah wudu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita salat, mari kita senantiasa sempurnakan wudu kita juga. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau wudu itu supaya sempurna, sela-sela jari itu perlu dialiri air. Di bawah kuku, kukunya dikerok, kemudian sela-sela jari kaki sampai mata kaki. Kemudian kalau basuh muka sampai ujung tepis, ya, dahi, rambut itu. Supaya apa? Wudu kita sempurna dan sholat kita menjadi sempurna. Apa tujuannya? Mendapatkan miftahul jannah, mendapatkan kunci surga. Panjenengan kalau misal mendapatkan kunci hotel bintang 5, seneng bukan Bapak Ibu? Seneng ya? Seneng, ada AC-nya, makanannya enak, bantalnya empuk gitu. Nah, ini yang kita inginkan adalah surga. Yang mana kita khalidina fiha abada, kita pengen hidup abadi di dalam surga, bukan di neraka. Maka Bapak Ibu rahmatullah, selanjutnya apa miftahul jannah itu? Dari Uqbah bin Amir, atau riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, "Man tawadda fa ahsana wudu, tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," sampai akhir doa wudu. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyasha, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Insyaallah. Dan kita bisa yadkhulu min ayyiha sya', kita bisa memilih pintu mana saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau orang meninggal dalam kondisi sudah berwudu, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalimat thayyibah yang sempurna, Masya Allah, itu impian banyak orang Bapak Ibu. Termasuk rekan-rekan kami yang masih muda-muda juga pengen menjaga wudu itu. Kalau kita ke Jepang Bapak Ibu, ini gak semudah apa yang diucapkan. Di Indonesia ini enak Bapak Ibu, suhunya berapa? 25 derajat, anget nih Bapak Ibu. Di Jepang sekarang sangat dingin, suhunya 5 derajat Bapak Ibu. Kalau turun salju minus 5 derajat sampai minus 20 derajat. Kalau mau ke kamar mandi sudah males sekali. Kalau musim panas sampai 35 derajat, 30 derajat, rasanya panas sekali. Mau ke kamar mandi juga sangat panas. Disyukuri Bapak Ibu kalau di Indonesia ini sangat nyaman sekali. Sangat enak sekali. Kalau kita ke sana itu mungkin kita bisa merasakan zamannya Rasulullah SAW ketika di Madinah. Rasanya kalau di Madinah itu musim dingin sangat dingin. Maka benarlah kata Rasulullah, salah satu pahala yang paling besar yang berlipat-lipat adalah ketika berwudu di musim dingin. Bayangkan di zaman Rasulullah nggak ada heater Bapak Ibu, tidak ada pemanas air. Kalau panjenengan pas umroh mungkin mampir ke Madinah nggak ada penghangat, nyes rasanya seperti wudu di Gunung Merapi. Dingin sekali sampai menusuk tulang Bapak Ibu. Maka dari itu kita syukuri, mumpung masih ada umur, nah,
kita rajin-rajin berwudu. Insya Allah nanti kalau kita rajin wudu, ibu-ibu ini wajahnya bersinar-sinar seperti remaja putri. Masya Allah. Remaji pada zamannya 20-30 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Miftahul Jannah lain yang mana sangat terkenal. Hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Jahimah Aslami. Rasulullah bersabda, "Fa innal jannata tahta rijlaiha," menunjuk ke seorang wanita. Apa itu? Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Hadis yang itu mungkin ada perdebatan, sahih atau dhaif. Namun ada hadis lain menguatkan sesungguhnya jannah itu, surga itu tahta rijlaiha, ya, ada di bawahnya, di bawah perempuan itu. Siapa? Yaitu ibu kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih punya ibu, monggo senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena apa? Niatnya bukan hanya untuk berbakti saja. Kalau nyuwun sewu, berbakti orang non-muslim juga berbakti Bapak Ibu. Akhlaknya juga baik. Tapi yang kita niatkan adalah untuk mendapatkan miftahul jannah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membacakan doa khatamil Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Nah, atau doa lain, Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Qur'an. Menerangi hati dengan Al-Quran itu tidak hanya ucapan saja Bapak Ibu, namun perlu dibuktikan, salah satunya dengan mengimplementasikan untuk mendapatkan miftahul jannah, untuk berbakti pada orang tua, menjaga wudhu, sholat tepat waktu, mengucapkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Semuanya itu kita niatkan untuk mendapatkan surga. Kesalahan kita yang lalu-lalu sudah biarlah berlalu. Oh, saya ingat ketika dulu masih muda, mungkin ada maksiatnya, mungkin ada nakal-nakalnya, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Maka tutup itu dan kita bertobat kepada Allah untuk mendapatkan miftahul jannah. Jadi kalau kita berdoa Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kita senantiasa tauhid. Ya Allah, saya mengakui Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Allah, Engkau lah yang tidak pernah tidur. Kalau kita punya permohonan, ya Allah, saya masih punya utang, ya Allah. Ya Allah, saya belum nikah, ya Allah. Tapi saya sudah nikah nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Soalnya saya dikira masih muda. Jangan-jangan belum nikah nanti dipek mantu kan. Alhamdulillah 3 tahun di Jepang itu Bapak Ibu, wajah saya masih kelihatan seperti anak SMA. Tapi ya menandakan saya tidak stres. Banyak orang Jepang itu stres Bapak Ibu. Termasuk orang Indonesia yang kerja di sana. Mohon maaf, sampai bunuh diri. Tahun 2021 kasus itu dilaporkan oleh Pak Dubes di Jepang. Ternyata ada warga kita yang stres kemudian bunuh diri, nabrakkan diri ke kereta. Yang kalah kira-kira keretanya apa orangnya Bapak Ibu? Masya Allah. Yang kalah adalah orangnya. Tapi ya yang namanya stres itu tidak bisa dilihat dari luar saja Bu. Ternyata kalau saya berkaca itu sudah ada ubannya 1, 2, 3. Darah tinggi sudah mulai naik 130. Ternyata umur itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Orang-orang di akhirat kelak itu melihat ketika di dunia
Lam yalbatsu illa asyatan aw duhaha. Hanyalah sebentar. Ibarat hidup di sore hari, dari sore hari atau dari pagi hari. Aw duhaha. Masya Allah. Maka nggak kerasa Bapak Ibu 3,5 tahun itu tiba-tiba udah keluar saja ijazah, sudah banyak yang menikah, alun-alun sudah dikerangkeng, gitu. Jogja sudah bersih, gitu. Pojok beteng sudah direnovasi, Masya Allah. Alhamdulillah kita syukuri saja. Tapi yang jelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur kita berkurang. Maka senantiasa kita bertobat Bapak Ibu. Kalau masih punya putra-putri, monggo dipun ajak ke masjid. Karena salah satu miftahul jannah itu adalah lewat putra-putri Bapak Ibu untuk dididik menjadi anak yang salih dan salihah. Siapa yang mendoakan Bapak Ibu sekalian? Anak-anak yang salih dan salihah. Ya. Siapa yang nanti doanya mustajab ketika Bapak Ibu dikubur langsung tembus ke langit kepada Allah SWT? Siapa? Anak yang salihah, anak yang saleh, anak yang salihah. Karena apa? Kalau diwakili oleh mbah kaum, ustadz, itu masih ada penghalangnya Bapak Ibu. Tapi kalau anak yang mendoakan, seperti halnya doa ibu kepada anak, langsung Bapak Ibu mustajab. Maka dari itu ini investasi, tabungan yang insya Allah menjadikan kita mudah mendapatkan miftahul jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menilik berbagai dinamika dan perjalanan, ya, terutama sulitnya menghadapi tantangan-tantangan di masa modern ini, kita rasakan kalau kita ini mendidik anak itu tidak mudah. Di Jepang sana, termasuk di Indonesia, itu sudah mulai banyak sekali paham-paham yang membuat kita deg-degan, gimana ini anak saya bisa berkembang menjadi anak yang solih dan solihah. Titipkan pesantren, tidak jaminan. Titipkan orang atau ustadz juga tidak jaminan. Karena apa? Media sosial, internet itu sangat mudah sekali diakses. Kalau saya tanya kepada anak-anak kecil, besok kalau gede mau jadi apa? Sekarang jawabannya beda Bapak Ibu. Zaman saya dulu mungkin pengen jadi tentara, dokter, guru, gitu. Masih jelas gitu, oh awang-awangnya seperti ini gitu, jalannya seperti ini. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, saya pengen jadi YouTuber. Wah. YouTuber game online. Waduh. Padahal game online itu banyak maksiatnya Bapak Ibu. Ya. Game online itu banyak yang memperlihatkan aurat-aurat laki-laki ataupun aurat perempuan. Game online itu banyak yang main bunuh-bunuhan, Masya Allah. Di sisi lain, besok kalau mau gede mau jadi apa? Mau jadi tiktokers. Karena apa? Kalau joget di online nanti dibayar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, banyak sekali anak-anak muda itu karena bayarannya uang itu nyata, akhirnya cari jalan pintas Bapak Ibu. Males sekolah, males kuliah, akhirnya apa? Cari jalan yang mudah. Dan kebanyakan yang mudah itu dekat dengan maksiat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti halnya di Jepang. Mengapa menjadi tantangan kita mendakwahkan Islam di Jepang? Di sana itu ada beberapa orang yang mengaku Islam, tapi ingin memperjuangkan konsep LGBT. Ngertos nggak Bapak Ibu? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu intinya Bapak Ibu? Itu menyalahi kodrat Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Sudah diparingi, mohon maaf, dicaosi alat kelamin laki-laki, pengen diubah jadi perempuan. Begitu sebaliknya, yang perempuan pengen diubah jadi laki-laki. Di sisi lain, ada yang pengen inovasi. Inovasinya apa? Nggak pengen nikah sama
sesama manusia tapi nikahnya sama hewan. Naudzubillah min dzalik. Dan di Jepang sana Bapak Ibu, orangnya ngaku muslim tapi mengajak jamaah itu untuk mengikuti festival LGBT bahasa Inggrisnya. Bahkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu, anak-anak itu diajak untuk ikut festival atas dasar penyetaraan, atas dasar toleransi. Kita bisa mengakui, oh ada perbedaan orang yang menyimpang seperti itu. Kita bisa berakhlak baik pula. Namun bukan berarti kita ikut menyemarakkan, bukan berarti kita ikut mendukung, dan bukan berarti kita ikut mempublikasikan. Kalau anak-anak kita sudah terpengaruh dengan teman-temannya, wah saya suka sama teman saya yang cewek, sama-sama cewek, nggak apa-apa kok. Terus mainannya seperti itu, sampai remaja, sampai dewasa, saya nggak mau nikah, saya pengennya sama dia. Repot Bapak Ibu. Repot Bapak Ibu. Bayangkan dan bayang pun Bapak Ibu. Bagaimana bisa keturunan itu tercipta, kelestarian manusia itu tercipta meniru kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketika pemerintah Jepang berdebat tentang LGBT ini, dibuatlah undang-undang supaya dibolehkan nikah sesama jenis. Nah, pemerintah sendiri ragu Bapak Ibu. Kenapa? Karena jumlah penduduk Jepang itu setiap tahunnya defisit. Di Indonesia banyak anak, banyak rezeki, insya Allah. Di Jepang juga banyak anak, banyak subsidi. Kalau punya anak di Jepang Bapak Ibu, itu ada tunjangan hamil. Ditransfer sama pemerintah. Kalau lahiran dapat 40 juta kira-kira. Pengen mau mboten Bapak Ibu? Ketika sudah lahiran ada uang susu. Jumlahnya banyak per bulan, dapat 3 juta, 4 juta. Tapi kalau sudah dewasa, kena pajak, kena wajib asuransi, berat sekali Bapak Ibu. Kena wajib apa itu? Biaya yang lainnya, besar sekali. Sehingga apa? Ternyata banyak warga Jepang itu takut punya anak. Meskipun sudah disubsidi pemerintah. Banyak orang Jepang itu takut punya anak. Atau bahkan teman satu lab saya tidak mau menikah. Nah, dengan atas dasar inilah pemerintah juga mikir, kalau undang-undang nikah sesama jenis disahkan, apa jadinya negara Jepang? Semakin nggak ada orangnya. Orang sekarang piramidanya sudah terbalik. Yang banyak itu tiang-tiang sepuh umur 90, 80, 70. Yang muda-muda sedikit. Akhirnya alhamdulillah nikah sama jenis kabar terakhir dibatalkan. Nah, tapi tetap itu Bapak Ibu, banyak upaya orang-orang yang menyemarakkan LGBT termasuk di Indonesia Bapak Ibu. Maka hati-hati kalau cari sekolah untuk putra-putrinya, ya dilihat, oh sekolah negerinya seperti apa, ada pendidikan agama enggak, ada masjid yang mumpuni enggak, guru agamanya seperti apa, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau sekolahnya swasta, sekolah Islam, insya Allah lebih aman. Tapi dilihat juga Islamnya seperti apa. Jangan-jangan nanti paham-paham yang melegalkan LGBT itu diperbolehkan secara Islam. Naudzubillah min dzalik. Tantangan yang kedua Bapak Ibu, ini khususan Bapak Ibu yang punya putra-putri yang ingin sekolah di luar negeri. Nah, di Jepang sana ada konsep sesama muslim juga dikembangkan bahwa makanan atau minuman dari mirin itu dihalalkan. Bapak Ibu ngertos mirin mboten? Mirin itu makanan asal untuk membuat tuak atau sake. Nah, sake itu mengandung alkohol. Artinya itu adalah khamr. Ya, itu adalah minuman haram. Nah, bagaimana kok bisa dihalalkan? Ternyata pendapat orang ini kutip dari syekh-syekh yang tidak mempelajari secara dalam, kalau mirin itu dianggap seperti bumbu makanan. Nah, kalau di sini mungkin kita lihat seperti pala.
Nah, pala itu ada kandungan alkoholnya. Saya sempat tanya istri saya kan gizi kesehatan. Memang pala itu ada alkoholnya, emang memabukkan? Memang ada alkoholnya Bapak Ibu. Namun kadarnya sangat kecil. Sehingga bisa memakai prinsip istihalah. Dianggap melebur, zatnya hilang. Nah, kalau mirin ini Bapak Ibu, jelas-jelas kalau setiap akhir tahun orang Jepang itu pada bikin sake dari mirin. Nah, kalau di Indonesia apakah ada yang bikin tua dari pala? Ada atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, pala itu ya diiris-iris, diulek jadi bumbu makanan, dari sayur, jadi apa, lotek gitu kan. Beda. Lah kalau mirin itu memang diperes, dituak, akhirnya diambil sarinya untuk apa? Minum. Maka sungguh aneh ketika ada orang berpendapat mirin itu halal. Sudah ditegur sama MUI, sudah ditegur sama MUIS di Malaysia, Majelis Ulama, MUIS, Lembaga Sertifikasi Halal Malaysia. Sudah diperingatkan oleh lembaga-lembaga halal di Jepang. Tapi orang ini tetap kekeh bahwa mirin ini bumbu dapur. Maka itu menjadi pertentangan Bapak Ibu. Hati-hati. Saya jadi sensitif Bapak Ibu ketika di Jepang itu, setiap warung saya tanya, ini halal nggak ya? Saya tanya, tabe mono ga hararu desu ka? Gitu, bahasa Jepangnya. Makanan ini halalkah? Gitu. Orang Jepang, hararu nan desu ka? Apa itu halal gitu? Oh, halal itu seperti ini, tidak ada turunan daging babi, tidak ada gelatin, tidak ada shortening, tidak ada alkohol. Saya jelaskan, dan itu salah satu dengan cara hikmah. Untuk apa? Untuk dakwah. Oh, orang Jepang jadi tahu. Sekarang banyak sekali kafe-kafe, restoran-restoran yang sudah mengadopsi konsep halal. Jadi bisnis Bapak Ibu. Nah, panjenengan kalau sudah punya putra-putri mungkin ya mau jualan bakso, soto di Jepang, laris Bapak Ibu. Insya Allah kalau di sini kan kurang ya, mungkin larang, kulaannya juga mahal gitu. Oh, tapi kalau di Jepang insya Allah laris Bapak Ibu. Cuman yang penting halal. Ya, yang penting halal. Siapa tahu bisa jadi lahan dakwah juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dua itu saja tantangan untuk dakwah Islam di negeri minoritas ya. Di mana kita ini mayoritas Islam, tapi nampaknya juga masih kurang perhatian dengan makanan dan minuman kita. Baru tadi sore kami sempat tindak ke RS Siloam ya, di Jalan Solo ya. Saya ragu ini KFC, adanya KFC yang paling gampang ini. Saya tanya lagi, Mas halal tidak nggih? Ternyata ada sertifikasi MUI, alhamdulillah. Kalau di sana Bapak Ibu belum tentu, tidak ada sertifikasinya. Kami ke Bandara Kuala Lumpur itu di Malaysia juga ada sertifikasinya. Ternyata tidak dengan Singapura. Harus cek. Maka cek-recek produk-produk yang halal itu sekarang menjadi penting. Apalagi ibu-ibu, hati-hati kalau bakso daging belanja ternyata baksonya bakso tikus. Bakso B2 gitu. Insya Allah ya. Hati-hati nanti kalau ada kajian halal itu ya Bu ya, rajin-rajin ikut. Kira-kira pasar mana saja ini yang terdeteksi. Insya Allah sudah ada ahli-ahli di Yogyakarta ini yang mendeteksi, oh pasar ini sebelah ini baksonya bakso tikus, baksonya bakso B2. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti tidak nabrak waktu Isya. Marilah kita senantiasa istiqomah dalam agama Islam ini. Insya Allah kita yang sama-sama masih hidup ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat, senantiasa banyak berzikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini ada titipan untuk saudara kita ya, putra dari Mbak Hanis dan Mas Reno, bernama Aksara Narendra Adrian, insyaallah. Dan adik dari Mbak Isti ya, Ibu atau Mbak Uswatun Hasanah. Semoga beliau berdua ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan
segala urusannya, dijadikan orang-orang yang solih, yang bisa membantu keluarganya masuk surga, yang senantiasa bisa mengobati rasa rindu kepada Rasulullah SAW sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Maka dari itu, wa ibu rahmati Allah, marilah kita berdoa semoga di kesempatan ini para malaikat mendengarkan doa-doa kita dan kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas di dunia dan di akhirat kelak untuk mencapai husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa 'afanil hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.